Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Arisha Putri dengan NIM 2410201066 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Hadirnya saya di sini untuk membuat tugas video mata kuliah Ilmu Pendidikan dan Profesi dengan dosen pengampu Bu Emi Karnangsyah, SPDI MPD, dengan judul Inovasi Pendidikan, Pendidikan Inklusi, Pendidikan Karakter, Pendidikan Multikultural, dan Pendidikan Berbasis Masyarakat. Langsung saja pemaparan materi yang pertama tentang inovasi pendidikan. Apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, dan berpola dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Dalam inovasi pendidikan, gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan oleh cara-cara tradisional. Adapun model inovasi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, top-down model. Inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Contohnya, kebijakan kurikulum baru yang diterapkan secara nasional. Dan yang kedua, bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Contohnya, guru menciptakan metode pembelajaran baru yang menarik untuk siswa di kelasnya. Selanjutnya, strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Strategi inovasi pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu penyediaan fasilitas dengan maksud agar inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk inovasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Dan yang keempat yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar mau mengikuti inovasi yang dilakukan. Yang selanjutnya, pembahasan materi tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, ras, dan agama. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan saling menghormati, di mana semua siswa merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar belakang mereka. Adapun dimensi pendidikan multikultural ada 5. Dimensi integrasi, dimensi konstruksi pengetahuan, dimensi pengurangan prasangka, dimensi pendidikan yang adil, serta dimensi pemberdayaan sekolah dan struktur sosial. Adapun tujuan pendidikan multikultural membangun kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Siswa diharapkan dapat memahami bahwa keberagaman budaya adalah bagian dari kekayaan bangsa dan dunia. Mengembangkan sikap toleransi dan empati. Siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan prasangka. Selanjutnya, pemaparan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah bentuk sistem pendidikan yang terkait proses pembentukan kepribadian, moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik pada individu yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai positif dan kebiasaan baik. Adapun tujuan pendidikan karakter sebagai berikut: mengembangkan potensi afektif kepada peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang berbudaya dan karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, serta berwawasan kebangsaan, serta mengembangkan lingkungan kehidupan
kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, dan penuh kreativitas serta persahabatan dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi. Selanjutnya, pemaparan materi tentang pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat adalah model pendidikan di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan, yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah pendidikan dan penguatan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendidikan berbasis masyarakat. Ada peningkatan kualitas hidup. Pendidikan berbasis masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, pelatihan, keterampilan, dan pengembangan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq